Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nurul Hidayat, mahasiswa semester 5 dari Universitas Pamulang. Saya saat ini berada di kelas 05 TPLE 004. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit mereview apa saja yang sudah dipelajari selama mengikuti mata kuliah pemrograman web. Mungkin lewat video ini sedikit demi sedikit akan saya jelaskan ya, mungkin tidak semua juga. Untuk pertemuan pertama, di sini ada beberapa pertemuan ya, ada 6 pertemuan dari 18 materi dijadikan menjadi 6 pertemuan. Di pertemuan pertama kita membahas materi 1 dan materi 2. Dan untuk poinnya sih di sini ditugaskan di setiap pertemuan kita harus membuat kesimpulan yang kita tulis atau kita ketik di Google Sites. Ya, di pertemuan pertama tugasnya itu membuat Google Sites di mana yang berisi Google Sites tersebut seperti biodata seperti ini. Berisi selain biodata juga ada pengertian tentang WWW, World Wide Web, beserta pertemuan 2 yaitu tentang tag dasar struktur HTML. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu World Wide Web. WWW merupakan kumpulan web di seluruh dunia yang memberikan layanan kepada para pengguna untuk mendapatkan akses atau memperoleh informasi. Nah, di dalam WWW tersebut terdapat beberapa unsur yang disusun agar atau bisa menjadi WWW, yaitu ada hyperlink, hypertext, hypermedia, HTML. Nah, untuk cara kerja web itu ada di sini, yaitu server akan melewatkan alamat yang diketik melalui browser. Nah, dan fungsi-fungsinya juga ada. Fungsi web server 1, memastikan semua modul yang dibutuhkan, membersihkan penyimpanan, cache dan modul, serta yang ketiga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP. Ya. Nah, itu tadi pertemuan 1. Di pertemuan atau materi yang kedua kita membahas tag dasar struktur HTML. Nah, sebenarnya sih di dalam HTML tersebut banyak sekali ya bermacam-macam tag yang membuat kita memudahkan untuk berinovasi dalam membuat halaman web ya. Tag itu kayak script mendasar untuk membangun halaman web HTML gitu. Oke, sini ada beberapa. Ada tag berpasangan, ini macam-macam tag ya, tag berpasangan, tag tunggal, serta tag yang disertai atribut. Nah, di yang ketiga ini tag yang disertai atribut juga banyak sekali ya, berbagai macam atribut di dalamnya. Bisa kita sisipkan warna atau mungkin font size-nya berapa. Ini bagian-bagian dari HTML, ada head, ada body ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan kedua. Sebentar. Nah, di mana pertemuan kedua ini berisi tentang atau berisi materi pertemuan 3 dan 4, materi 3 dan 4, di mana tugasnya itu adalah membuat postingan web atau postingan HTML yang di dalamnya terdapat kalimat dan juga
audio dan video serta gambar juga dijadikan menjadi satu halaman. Ya. Di sini saya tulis di Google Site-nya beberapa poin yang akan saya bahas, kayak format teks, menyisipkan atau memasukkan gambar, menyisipkan atau memasukkan audio serta video juga. Ya. Nah, ini bentuk skrip yang saya maksud, untuk skrip bagian bagian kalimat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu ada hasilnya. Nah, hasilnya. Itu ada hasilnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, poin keduanya ini saya mulai memasukkan gambar, disatukan dengan skrip yang tadi, skrip kalimat. Yang ketiga itu kita memasukkan musik atau audio. Dan yang keempat, nah ini dia. Mungkin ini secara keseluruhannya hasil tampilannya seperti ini ya. Ada gambar, kalimat, audio serta video dijadikan satu. Nah, untuk hasilnya itu kan tadi hasil Google Site-nya ya. Sebentar kita. Kurang lebih seperti ini. Dimana audio dan video pun bisa diputar di satu halaman yang sama. Ini salah satu bentuknya. Nah, itu tadi untuk contoh hasil upload audio. Sekarang kita coba yang video. Kurang lebihnya seperti itu sih di pertemuan kedua ini. Di materi pertemuan kedua, materi ketiga dan keempat. Oke, selanjutnya kita bahas pertemuan 3. Sebentar. Ya. Di sini di pertemuan ketiga terdapat 4 materi. Materi 5, 6, 7 dan 8. Di mana kita akan membahas tentang hyperlink, list, table, dan form pada HTML. Hyperlink itu simpelnya sih kayak semacam link yang bisa diklik untuk ke halaman yang baru atau ke halaman lain ya. Itu untuk link. Sedangkan list itu seperti list, di dalamnya itu ada bullet dan numbering. Lebih simpelnya sih pengertiannya itu kayak sebuah, kita mau bikin daftar sih ya. Membuat sebuah daftar menu atau daftar yang lainnya. Itu tadi list, hyperlink, list, dan ada table. Nah, table ini biasanya kita buat untuk contoh, kita buat schedule ya, schedule acara kita yang akan datang. Mungkin kita orangnya sibuk, jadi kita bikin schedule ya lewat table tersebut bisa jadi. Nah, ini ada atribut-atributnya ya, seperti itu elemen-elemennya. Seperti ini contoh. Nah, selanjutnya yang terakhir di pertemuan 3 ini ada pengertian form. Ya, form biasanya sih digunakan untuk kayak pendaftaran akun ya. Jadi misalkan kayak kita mengunjungi suatu web, misalkan web tersebut terdapat sistem keamanannya yang mengharuskan kita harus login. Nah, harus menyantumkan nama kita, email kita. Nah, itu termasuk dari pengertian form. Oke. Nah, di atas kan sudah saya jelaskan tentang
Ini ya, sebentar ya, saya scroll lagi ke atas. Ya, pengertian hyperlink, list, table, dan form. Nah, sekarang kita ke studi kasusnya, di mana di sini saya ditugaskan untuk membuat halaman HTML yang di dalamnya ada menu home, profil, dan home, profil, agenda, serta informasi. Ya, dimana di menu home itu terdapat unsur hyperlink. Nah, untuk profil terdapat unsur daftar yang tadi list, maksud saya list, dan juga di agenda terdapat agenda atau schedule terdapat unsur table, serta di informasi kita ada informasi atau agenda ya, atau informasi kita ada unsur form. Nah, ini dia script. Ini script halaman ya, script judul sih lebih pasnya. Script judul beserta yaitu tadi di halaman home terdapat menu home, profil, agenda, informasi yang terdapat unsur hyperlinknya. Nah, ini tadi udah kita ke bagian profil. Nah, di bagian profil ini saya menggunakan, atau ya sesuai dengan tugas sih, unsurnya terdapat unsur list. Saya menggunakan bullet sih lebih tepatnya ya. Ya, untuk profil nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur, dan hobi. Ini contoh scriptnya ada di sini. Nah, untuk ke menu agenda saya menggunakan menggunakan unsur table di sini, dimana seperti saya membuat jadwal schedule saya bermain bola waktu itu sih, Sabtu dan Minggu, seperti itu, ada berbentuk table. Ini hasil scriptnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang terakhir nih, yang tadi form berisi, jika tim Anda berminat sparring, silahkan isi form di bawah ini, yaitu kayak tadi, nama tim, nomor telepon, diisi ya. Oke. Nah, ini bentuk scriptnya. Untuk hasilnya seperti ini, hasil halaman webnya seperti ini ya. Seperti ini sih. Dari sini ke sini itu menggunakan unsur hyperlink. Ya, di sini saya menggunakan unsur list, bullet and numbering. Di sini saya menggunakan unsur table, dan di bagian informasi yang terakhir, materi keempat tadi tentang form. Di sini saya masukkan unsur form. Oke, lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 sebentar. Pertemuan 4. Oke, pertemuan 4. Ya, pertemuan 4 terdapat 2 materi yang akan kita bahas, yaitu materi tentang frame dan iframe. Frame itu satuan terkecil dalam video, sedangkan pada program Flash, frame diumpamakan seperti kayak kertas CVS yang telah digambar gitu loh. Berikut ada beberapa tag dari dalam frame. Ada frame border, name, border size, scrolling, serta src.
contoh script dari frame ya, seperti ini sih, kurang lebihnya seperti ini. Saya ikutin yang di modul saja sih, yang sudah saya baca. Dan iframe itu simpelnya frame di dalam frame. Iya sih, frame di dalam frame. Jadi dalam suatu frame kita membuat frame lagi. Ada juga atribut-atributnya seperti ini. Frame border, lebih banyak ya. Frame border, name, nomor size, scrolling, src, class, id, style, title. Contoh scriptnya seperti ini, lebih simpel juga kalau iframe tuh. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk halaman webnya seperti ini sih kurang. Nah, seperti ini ya. Ini untuk halaman webnya. Seperti ini. Ini untuk frame ya, materi yang frame. Hasilnya seperti ini. Ini iframe, contoh penggunaan iframe. Jadi ini kita kan membuat frame di sini. Nah, ini ada frame lagi di sini yang bisa kita buka. Frame di dalam frame. Selanjutnya kita ke pertemuan. Oh, UTS. Selanjutnya kita ke UTS. UTS ya, UTS. Oke, di sini UTS. Bentar. Di sini tugas UTS itu ada 3 ya. Jadi di dalam satu web kita harus memasukkan menu home yang berisi keterangan halaman dan tujuan web dibuat. Lalu ada menu profil yang berisi data diri disertakan foto dan disisipkan table dengan iframe. Oke. Di yang ketiga, menu pertemuan. Di sini ada menu pertemuan ya, yang berisi sub menu untuk 4 pertemuan yang sudah dipelajari, yang barusan kita bahas juga. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Hasil HTML ya, atau halaman webnya. Ya. Ujian tengah semester. Oh, kayak sini. Oke. Ini ada di dalam menu, di dalam indeksnya ada terdapat menu home, profil, serta pertemuan. Nah, ini menu home-nya ya. Menu home-nya. Terus kita klik menu profil. Nah, di dalamnya seperti tadi perintahnya ada menggunakan iframe ya. Profil saya, dimana jika kita scroll ke bawah ada profil saya juga sini. Ya, seperti itu. Ada profil saya. Lalu pertemuan yang tadi yang kita bahas. Nah, ini ada nih pertemuannya. Pertemuan 1 yang tadi. Ini pertemuan 2. Terus ini pertemuan 3. Dan yang terakhir pertemuan 4. Di sini yang saya simpulkan dari ketiga menu ini ya, ketiganya menggunakan metode hyperlink ya, ya. UTS. Selanjutnya kita ke pertemuan 5. Di mana pertemuan 5 ini terdapat 4 materi.
materi pertemuan 11, 12, 13 serta 14 maksud saya ini. Saya salah sepertinya. Ya, 14 membahas CSS, CSS, Cascading Style Sheet, ya, JavaScript, ya, terus ada juga tentang ini ya, seperti ini sih, membahas tentang CSS dan juga JavaScript ya. Di sini CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman depan atau front end. Nah, ada 3 macam CSS di dalam kode HTML: linking, embedding, and inline. Terus ada juga di sini JavaScript, bahasa komputer yang terdiri dari serangkaian instruksi yang memberitahukan komputer untuk melakukan sesuatu yang berada pada dokumen HTML. Itu JavaScript. Ya. Ini ada juga langkah-langkah pertamanya membuat project HTML, yaitu banyak juga ya. Nah, ini hasilnya. Dari script yang ini, kita hasilnya yang seperti ini. Yang kedua, ya, memodifikasi style menggunakan eksternal CSS. Ini seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini masih bagian modifikasi ya dengan CSS tersebut. Jadi seperti ini hasilnya, mana ya? Untuk hasilnya halaman webnya sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kita klik here, muncul gambar JavaScript-nya di situ. Oke. Selanjutnya kita ke pertemuan mana ya? Nah, pertemuan 6. Ini yang terakhir nih. Pertemuan 6. Di mana terdapat sama 4 materi juga, pertemuan 15, 16, 17 sampai 18. Kita akan membahas tentang apa itu dialog box ya. Dialog box. Dialog, apa itu dialog box? Apa itu looping? Dan apa itu array ya. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari dialog box. Dialog box bisa diartikan satu jendela yang ditampilkan di bagian depan. Ada 3 jenis dialog box di HTML, yaitu ada dialog alert yang pertama, digunakan untuk memperingatkan pengunjung hal-hal atau dalam kasus tertentu ya, sebagai pengingat sih ini. Oke, ini ada bentuk skripnya ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, kurang mana ya, dialog. Oke, mana ya? Ya, seperti ini hasilnya. Ada juga selain itu ya, sebentar deh, dialog alert. Nah, ini dia contoh dari dialog alert.
pengingat. Yang dimaksud pengingat sini ya Hala Madrid. Di spek says Hala Madrid, seperti yang saya tadi ketik di skripnya kalimatnya. Nah, ini kalimat selanjutnya, contoh penggunaan alert. Real Madrid adalah tim sepak bola asal Spanyol. Real Madrid adalah tim dengan trofi Liga Champions terbanyak. Itu merupakan fakta. Nah, ya, ini ada dialog prompt juga yang kedua dari dialog box itu. Digunakan untuk menampilkan sebuah prompt yang juga mempunyai kotak isian. Kotak isian. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti itu. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Hasilnya yang mana ya? Belum kita buka di situ. Nah, dialog prompt, dialog. Nah, seperti ini. Ya. Oke, dialog confirm. Seperti itu. Oh, dialog prompt ya. Salah. Ini yang saya buka barusan dialog prompt. Dialog confirm. Ini contoh dari dialog prompt. Dialog prompt, dimana berisi sebuah kotak yang berupa isian yang bisa diisi. Nurul Hidayat. Oke, kita oke. Hasilnya seperti ini. Hello Ivan Nurul Hidayat. Sesuai skrip yang di atas ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih, dialog confirm. Nah, dialog confirm itu kan digunakan untuk memperingatkan pengunjung agar menguji atau menerima sesuatu. Jadi, pada saat kita membuka halaman tersebut terdapat pertanyaan apakah kita setuju atau tidak untuk mengunjungi site tersebut. Nah, ini yang saya bilang yang tadi nih. Ya. Nah, ini dialog confirm. Nah, ini berisi pertanyaan pada saat kita buka. Apakah kamu yakin akan mengunjungi website Ivan Nurul Hidayat? Nah, jawabnya kita klik OK. Nah, nih hasilnya. Sebentar, loading. Nah, maka akan mengunjungi site Ivan Nurul Hidayat yang tadi ada dalam pertanyaan. Terus ada dialog confirm. Nah, sini ada looping. Looping itu kayak perulangan sih ya. Lebih kalimat simpelnya sih perulangan, kata simpelnya sih. Looping. Ulangan. Looping dibagi menjadi dua. Ada counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Ada perintah for juga, scriptnya juga ada di situ. Ini ada contohnya juga, contoh hasilnya ketika dijalankan, hasil runningnya. Ada uncounted loop, merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Ada perintah while, memakai perintah while di sini. Ya, ini scriptnya dan ini hasilnya. Ada juga the while, tidak beda jauh dengan while tadi. Nah, selanjutnya ada array. Yang terakhir di materi ke-18 ada array. Ya,
array. Array itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat, seperti wadah ya. Jadi beberapa macam data bisa dikumpulkan dalam satu tempat yang dinamakan array. Contohnya seperti ini, saya sudah buka halamannya kalau tidak salah. Mana ya? Oh iya, ini saya membuat beberapa data kata, yaitu PBB, PKB, PPP. Ini skripnya, atau cara mendeklarasikan array-nya seperti ini. Hasilnya yang seperti kita tadi, cukup simpel sih hasilnya ya. Oke. Nah, selanjutnya sepertinya sudah selesai juga. Saya membuat atau coba untuk sedikit mempresentasikan atau mereview apa yang sudah pelajari di mata kuliah pemrograman web. Saya cukup tertarik dengan pelajaran ini karena mungkin lebih bisa mengasah tentang inovasi kita kali ya, kreativitas kita dalam sebagai yang menggeluti atau kuliah di bagian informatika seperti kita ini. Pemrograman web sangat menjadi pelajaran produktif menurut saya, sangat penting untuk kedepannya guna memperlancar kita dalam membuat halaman web. Saya rasa cukup sampai di sini video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.